teori kepemimpinan. Kalau melihat teori kepemimpinan ini banyak di Google, ada di buku-buku tentang kepemimpinan. Anda bisa secara luas mempelajari, membaca tentang teori-teori kepemimpinan itu. Sekarang nggak ada keterbatasan lagi kita untuk mempelajari segala sesuatunya. Kita bisa belajar melalui media buku, media cetak, media elektronik. Ya, ada salah satu media Google ini, Om Google. Sering katakan Om Google, sering di bahasa gaulnya Om Google. Anda bisa melihat di sana. Yang kurang jelas bisa tanya bersama Bapak Ibu dosen, selain materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di melalui daring ini. Ya. Harapkan kalau ada kalian mata kuliah praktek yang sifatnya praktek harus menggunakan masker. Karena untuk sementara daring. Ya, nanti untuk tatap muka belum saya izinkan. Ya, hanya praktek yang bisa tapi menggunakan masker. Tapi saya lihat mahasiswa sudah menggunakan masker. Ya, belum ada keputusan dari menteri ini. Malah mengatakan nanti bulan 7. Ya, gubernur belum memberikan instruksi itu. Oke. Jadi masih dalam daring kita ini. Jadi teori kepemimpinan. Ya, teori kepemimpinan itu kita tahu bahwa kepemimpinan adalah kemampuan dalam mempengaruhi sifatnya, dalam mempengaruhi para pengikutnya, para anggotanya, para bawahannya, para sesamanya yang ada dalam satu komunitas atau dalam satu kelompok atau dalam satu organisasi. Ya, menggerakkan, mempengaruhi, menggerakkan, menggunakan, memberdayakan sumber-sumber daya khususnya manusia di dalam organisasi. Gitu? Jadi ibaratnya kepemimpinan atau pemimpin daripada organisasi itu merupakan sentralistik. Ya, dialah pusat segalanya. Karena dia adalah yang merupakan posisi strategis. Karena di strategis di sini mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang di dalam menggerakkan, menggunakan sumber-sumber daya yang ada di dalam organisasi. Ya, jadi kita mau melihat sosok seorang pemimpin, ya, yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Apakah dia mampu mengarahkan pengikut-pengikut anggota-anggotanya pada tujuan yang diinginkan bersama. Ini prinsip ya, satu organisasi punya tujuan yang sama, kerjasama, dan ada orang yang melaksanakan. Itu prinsip. Di dalamnya ada pemimpin. Pemimpin yang punya sifat atau jiwa kepemimpinan. Ya, pemimpin kemarin banyak sudah saya jelaskan. Ya, pemimpin itu. Pemimpin adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi, ya, dan supervisi. Ya, supervisi melakukan pengawasan terhadap proses pekerjaan yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.
ya kan? Menjalankan kegiatan penggunaan teknologi, penggunaan uang, ya, penggunaan apa, bahan-bahan baku, semua sumber-sumber daya yang ada di dalam organisasi. Nah, penjelasan saya tadi ya, bahwa kepemimpinan merupakan kegiatan sentral di dalam sebuah kelompok. Sudah pasti bahwa pemimpin itu merupakan sentral dengan seorang pimpinan puncak. Karena pemimpin itu merupakan figur, ya, pribadi yang memimpin organisasi. Dan mengapa dia punya wewenang, punya tanggung jawab, mengefektifkan, mengarahkan, memberdayakan, efektif itu memberdaya gunakan, memanfaatkan kepada arah yang pencapaian tujuan, ya, pencapaian pada tujuan organisasi. Karena pemimpin itu merupakan figur sebagai sentral karena menyandang, karena pemimpin itu punya tugas dia berperan mempersatukan. Pemimpin yang bagus itu mempersatukan segala sesuatu, anggota-anggota organisasi. Siapakah yang dipersatukannya? Yaitu individu-individu. Siapa individu itu? Karyawan, pegawai, satu sama lain, ya, menjadi satu, dapat dipisahkan dengan organisasi. Jelas, ya, setiap organisasi pasti ada pemimpin. Orang organisasi tanpa pimpinan, iya, tidak bisa jalan. Kegiatan apapun yang ada di dalam organisasi itu tidak akan jalan, karena yang mengarahkan, yang memandu, yang membimbing, menggerakkan, yang memutuskan, yang memberi kebijakan, yang menyusun visi dan misi. Orang mencari pemimpin seperti apa yang bagus, ya. Ya, apa standar, apa kriteria menjadi pemimpin? Memang secara syarat mutlak menjadi pemimpin itu tidak ada, karena dipengaruhi ada dua, faktor eksternal maupun internal, ya. Jadi cara terus menerus sampai sekarang orang mau mencari pemimpin. Segelintir orang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pimpin negara kita ini nggak bagus. Tapi masyarakat kita dominan mengatakan kinerja kepemimpinan daripada Pak Jokowi itu bagus sekali. Jadi tidak ada ukuran yang pas. Tetapi teori Brit ada teori Bing. Ya, kalau teori ini disebut teori genetis, gen. Ini kan gen, manusia ini punya gen, genetik, bawaan, turunan, ya. Adam dan Hawa kini turun dan Adam dan Hawa kita ini, ya. Keturunan pelaku-pelaku dosa kita ini. Sudah dari sononya genetiknya kita ini, ya. Teori ini berasumsi bahwa kapasitas kepemimpinan itu bersifat inherent, ya, tidak dibuat-buat tapi dilahirkan. Leader are born, not made. Ya, sudah dari sononya dia. Sering kita dalam komunitas kita, kelompok kita bisa memilih orang tanpa ada syarat, terpilih saja, ya. Karena memang bawaannya seperti seolah dia adalah bisa jadi pemimpin, bisa mengarahkan kita.
dan kita mengikuti dia. Ya. Teori ini menggambarkan bahwa pemimpin besar seperti heroik, mitos, dan ditakdir. Nah ini tadi genetik. Sudah ditakdirkan dari sana bahwa untuk naik ke tahap kepemimpinan kita diberi. Ya, mungkin itu sudah ditakdirkan, sudah dari semuanya, sudah dari gennya dari sana. Ya, yang serba demokrasi. Nah itulah pemimpin dasar itu adalah generasi mencoba menggerakkan daripada situasi kondisi daripada kondisi pada saat itu, sehingga tokoh ini mencoba menjatuhkan era rejim Soeharto merubah menjadi era reformasi menjadi demokratis, karena pada saat bisa juga dipengaruhi oleh di luar pribadi Anda sendiri. Ya, jadi ini sangat menentukan menjadi pemimpin itu tidak bisa dipengaruhi pribadinya. Ya. Apa sifat yang mempengaruhinya? Dari fisiknya, ada orang terkagum, ganteng, cantik, tinggi, ada juga pendek, gemuk, asolo. Asolo, tahu ada yang tahu arti asolo? Asolo, gemuk, isi, anogu, ya. Cakap, mampu dalam segi teknologi, daya tanggap, responnya cepat dalam mengatasi masalah-masalah, pengetahuannya luas terhadap permasalahan dalam mengambil keputusan. Satu semester itu macam-macam. Ya, akhir pertemuan UTS kita membahas teori-teori gaya-gaya kepemimpinan apa yang digunakan dan yang berlaku di negara kita apa, gaya kepemimpinan apa yang digunakan Pak Jokowi, gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh SBY, gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh Megawati, gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh Soeharto, B.J. Habibie, dan Soekarno. Dan kita bisa membandingkan dari gaya-gaya apa yang digunakan di dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari pelajaran itu Anda nanti ketika Anda menjadi pemimpin, gaya apa yang saya lakukan dengan keadaan situasi yang ada pada daerah Anda. Ini, nah, dalam memutuskannya, dalam mengambil inputan, ya, dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, ya, dalam mengarahkan, mendidik, menuntun, membimbing, gaya apa yang dia buat? Ya, seperti itu. Alat teori perilaku atau behavior teori ini lebih memusatkan perhatian pada fungsi. Itu namanya strategi kepemimpinan seseorang dalam memimpin organisasi. Dari mana kita tahu? Dari dalam proses pengambilan keputusan pemimpin, karena keputusan adalah langkah strategis yang dilakukan untuk mengapa? Untuk menjalankan setiap operasional organisasi. Harus diawali bagaimana dia mengambil keputusan. Keputusan adalah pedoman organisasi, baik secara individu maupun kelompok organisasi, termasuk dirinya dalam menjalankan. Katakan satu organisasi, karena di dalamnya ada dua, suami istri. Mungkin Tuhan menciptakan manusia dulu sendiri ya, tapi mungkin Tuhan melihat ini tidak baik bagi manusia sendiri, harus ada pasangnya.
sepasang, Adam dan Hawa. Mungkin organisasi pertama di dunia adalah Adam dan Hawa. Ya, artinya dia melihat ini mereka saling menolong, saling membantu di dalam mengelola Taman Eden pada waktu itu ya. Bekerja sama mereka. Sampai sekarang kita ya, sudah berapa miliar kita ini di dunia, termasuk Anda sebagai pengacau-pengacau dunia ya. Kita ini termasuk pengacau dunia ini ya. Ya. Adanya ekonomi karena ada kita ya. Karena ada kita, karena ada kebutuhan ya. Itu. Ada dua lebih yang sama kepentingan. Mereka menjadi satu wadah ya dalam menyelenggarakan kerjasama dalam mencapai tujuan. Kalau kita dulu bicara organisasi dulu. Dari teori kepemimpinan di atas tadi kontingensi dan institusional. Diuraikan terdahulu, ternyata semua beranggapan bahwa untuk mengelola suatu organisasi dapat dilakukan dengan perilaku atau gaya kepemimpinan tunggal dalam segala situasi. Kalau melihat ini, apa tanggapan dari teori ini? Mengatakan bahwa tidak mungkin setiap organisasi dipimpin dengan perilaku atau gaya kepemimpinan tunggal. Tidak bisa disendiri. Harus ada yang lain, ada kerjasama satu sama lain, baru bisa jalan organisasi. Dalam situasi apapun tidak bisa sendiri. Jangan kira Anda bisa sendiri ya, semua sendiri. Memang diharapkan modalnya dasarnya harus sendiri. Tapi dalam menjalankannya, kesendirian Anda itu harus ada orang lain. Supaya Anda bisa bergerak perilaku yang hari ini, tapi akan sesuai lagi dengan perkembangan selanjutnya. Tidak bisa, dia harus merubah kebijakannya, keputusannya, arahnya. Mungkin dalam motivasi dia harus merubah cara strategi lain, sehingga nanti bahwa dinamika daripada organisasi atas kepimpinan itu semakin berkembang dinamis. Jadi pengertian teori kepemimpinan kontingensi sama dengan istilah kepemimpinan situasional. Jadi dia harus menggunakan kepemimpinannya itu harus menyesuaikan dengan situasi kondisi sekarang dan ke depan. Karena kita tidak tahu perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, tidak cocok zaman dulu pemimpin yang dulu zaman-zaman tahun 40 dengan sekarang. Tidak akan sama. Baik dari sifatnya maupun gaya kepemimpinan. Tidak sama. Dulu zamannya Hitler itu zaman kepemimpinan otoriter itu. Maka ditentang karena tidak sesuai lagi pada zamannya. Pada saat itu mereka ini membahayakan keselamatan daripada suatu negara, bangsa dan negara. Jadinya pada saat itu ini harus ditebas, tidak cocok lagi. Memang ada zamannya juga bahwa otoriter itu bagus, tapi situasi kondisi berubah, harus ada juga perubahan yang baik. Jadi memformulasikan bahwa gaya kepemimpinan perlu menyesuaikan dengan karakteristik lebih khusus pada pengikut. Nah, ini kontingensi. Nah, teori gaya kepemimpinan tadi yang kita sebut tadi dari atas, teori gaya kepemimpinan berbagi kekuasaan
gaya kepemimpinan dalam berbagi dosa. Ini kita bicara pemimpin. Model gaya kepemimpinan seperti ini menggunakan kekuasaan disusun berpandangan bahwa apa pandangan? Bahwa kepemimpinan merupakan proses interaksi kekuasaan, interaksi hubungan. Siapa? Yaitu pemimpin dengan pengikutnya. Karena terjadi kekuasaan itu pemimpin dan pengikutnya atau pimpinan dengan bawahannya. Di situ ada suatu suatu proses penggunaan gaya kepemimpinan. Ya, ada pengikut, ada anggota, ada pemimpin. Hubungan tersebut antara pemimpin dan pengikutnya berdasarkan pada tinggi rendahnya kebebasan pengikut itu untuk menggunakan kekuasaannya dalam interaksi pemimpin. Jadi ada hierarkinya, hubungan satu dengan yang bagi dalam menjalankan aktivitas kegiatan dalam organisasi itu. Karena hubungan ini ada dikatakan hubungan sosial. Karena kepemimpinan merupakan interaksi sosial antara pemimpin dengan apa dimensi daripada kebebasan pemimpin? Ada kebebasan pemimpin, ada kebebasan daripada pemimpin atau para bawahan atau anggota. Dimensi kebebasan pemimpin antara lain merasa berhak untuk menentukan. Kalau pengikutnya apa? Dia bebas dalam berinisiatif, berkreasi, berinovasi dalam menjalankan tugasnya. Dia bisa mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya. Dan dia bisa menolak. Menolak hak prerogatif dari kekuasaan pemimpin jika tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam organisasi. Jadi punya kebebasan baik pemimpin dan pemimpin. Nah, saya kasih di sini contoh yang tadi gaya kepemimpinan tadi. Ada gaya kepemimpinan autokratik. Ada gaya pemimpin paternalistik. Dan ada gaya kepemimpinan partisipatif. Dan terakhir ada gaya kepemimpinan demokrasi. Masih banyak gaya kepemimpinan. Anda nanti cari sendiri, tapi saya kasih di sini beberapa. Kalau gaya kepemimpinan autokratik, yaitu kebebasan pemimpin dalam menggunakan kekuasaan. Di dalam apa? Dalam kepemimpinannya. Dalam kepemimpinan. Kalau dalam gaya kepemimpinan autokratik tidak ada kebebasan pengikut. Kekuasaannya tidak ada. Kebebasannya tidak ada. Hanya pemimpin sendiri. Semua kebijakan operasional diambil oleh pemimpin, sedangkan pengikut tidak boleh mengambil keputusan. Pemimpin yang punya hak prerogatif dan hak untuk memberi perintah. Ini enaknya suka-sukanya ya. Dan pada autokratik gaya yang digunakan seseorang itu tidak ada pendelegasian wewenang. Sebab begini gaya kepemimpinan autokratik, kalian bisa melihat di mana komunitas ada, di mana di desa, di gereja atau di mana. Pimpinan kita ini dia menggunakan gaya apa? Jangan gaya kepemimpinan autokratik. Bisa menentukan visi misi dan strategi dan tujuan organisasi
itu ditentukan secara bersama-sama. Pemimpin dan pengikut secara bersama-sama, atau pimpinan atau bawahan, buat bersama-sama membuat rencana kegiatan. Jadi sama-sama membuat rencana. Apa yang mau diperbuat, apa yang mau dijalankan. Dan tentu yang menjalankannya bersama, tapi di pengikut-pengikutnya bawah supervisi pemimpin. Jadi controllingnya ada, sehingga menunjukkan nanti dari pimpinan tadi masih banyak lagi partisipatif dan demokrasi. Berarti dari gaya-gaya kepemimpinan itu. Kelas berapa ya? Kelas berapa nih? Henry Iswanto lagi. Hadir Pak. Ada Carlos. Pak, hadir. Ada Imelda. Ada Imelda. Hadir, Pak. Imelda. Kalitus Hadir Pak. Febran Jai. Christine. Hadir, Pak. Ada Luciani juga. Ada Mila. Hadir, Pak. Ada Murniati. Tadi ada mereka, Pak. Hadir. Ada Netral Honda. Ada Netral. Hadir Pak. Ada Niat. Pak. Ada Puspita. Hadir, Pak. Suryani Salta. Hadir, Pak. Hadir. Ada Suryani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Tuziat Jebu ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Wita. Hadir, Pak. Hadir. Ada Yusman. Hadir, Pak. Puspita Sari ada. Suryani Riyada Mulyono ada. Ada yang belum bisa sebut nama? Tidak Pak.